Halo guys. Halo guys. Halo, kembali lagi bersama kami BPJS KC Pematang Siantar, di mana seperti biasa kami akan menemani teman-teman sekalian selama 1 jam ke depan. Mantap. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang JKN. Jadi kalau teman-teman mau bertanya-tanya nih, tinggal di chat aja. Tinggal di chat aja, tinggal ditanyain, nanti kita jawab sebisa mungkin ya kan Bang? Betul. Akan kami jawab semuanya sampai tuntas ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, yang masih bingung tentang JKN, boleh ditanyain. Atau misalnya nih teman-teman udah paham, tapi ada teman-teman yang lain yang kurang paham, baik dari baik dari saudara, tetangga atau gimana apapun itu, coba di share-share aja, mana tahu membantu. Gitu ya kan Bang? Betul. Yes. Karena BPJS kenapa Bang? Mudah, cepat, setara. Gitu ya teman-teman. Jadi karena kita punya bintang tamu spesial, maka kita akan punya tema spesial juga nih Bang. Jadi teman-teman, tema kita pada siang kali ini tuh kita bakal bahas tentang update terbaru tentang rehab. Rehab 3.0. Boleh jelasin nggak tuh Bang? Rehab 3.0 itu apa? Siap Bang Arif. Jadi rehab 3.0 itu adalah rehab terbaru kawan-kawan. Jadi teman-teman nih yang mau mencicil tunggakannya kan, nah biasanya kan mencicil di program rehab itu jangka waktunya sebulan. Ya kan, per bulan. Nah, jadi di Rehab 3.0 ini teman-teman bisa mencicil itu harian, mingguan, bulanan, tergantung teman-teman. Nah, jadi untuk pendaftaran Rehab 3.0-nya itu biar lebih jelasnya nanti teman-teman tanya aja, dan lebih jelasnya kalau teman-teman mau mendaftar di mana itu bisa melalui aplikasi mobil JKN bisa teman-teman. Bisa. Atau bisa melalui WA BPJS Pandawa. Ya, berapa Bang nomornya Bang? 08118165 Itu dia. Jadi teman-teman. Ya, jadi teman-teman nanti hubungin aja di WA BPJS Pandawa, nanti di situ ada menu rehab, klik aja, ikuti aja langkah-langkah ya teman-teman. Yes, mudah banget berarti ya Bang. Gampang kan? Gampang banget. Berarti nggak harus datang ke kantor, kita udah bisa pakai program rehab gitu ya. Intinya semua ada di Pandawa, di mobil JKN. Jadi kalau teman-teman sudah mengakses itu, permasalahan teman-teman sebenarnya bisa diatasi di situ. Itu dia. Semoga terjawab ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, jangan ragu lagi teman-teman. Soalnya bakal dikasih simulasi juga kan Bang? Betul. Jadi buat misalnya nih teman-teman ragu nih, gimana ya nanti aku nggak paham gitu. Nanti dikasih simulasi sampai teman-teman paham gitu. Atau kalau nggak tanya aja di Pandawa ya kan? Iya, Bang? benar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi di luar dari rehab juga teman-teman bisa tanya kok. Mau itu bagaimana cara daftar PBI, mau itu misalnya cara reaktivasi, cara apapun yang mengenai tentang JKN boleh segera ditanyakan. Oke. Welcome teman-teman. Kita dari KC Pematang Siantar, BPJS Kesehatan KC Pematang Siantar ya. Oke, selanjutnya belum ada yang nanya nih Bang. Mungkin kita bakal bahas tentang fitur-fitur mobile JKN kali ya Bang? Boleh. Jadi di fitur-fitur yang ada di mobil JKN itu banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan screening ya Bang ya. Screening benar. Dari mobil JKN bisa. Nah, atau teman-teman mau ngambil nomor antrian. Itu online bisa, juga Bang. Antrian online itu juga bisa. Nah, kalau teman-teman merasa nih aku BPJS-nya kelas 3, mau naik lah, mau upgrade lah kelas 1, itu bisa teman-teman. Bisa juga. Kalau teman-teman mau pindah fastcash, mau rubah alamat, rubah nomor telepon, rubah email juga bisa. Jadi banyak kegunaannya. Untuk cek keaktifan peserta apalagi juga bisa teman-teman. Itu dia. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih nggak tahu apa manfaat mobile JKN, coba download dulu terus dirasakan apa perbedaannya sebelum atau sesudah. Gitu ya. Oke, digunakan kita nggak akan tahu Bang ya. Iya betul Bang. Karena tak kenal maka tak sayang. Itu dia. Oke, selanjutnya nih Bang ada pertanyaan pertama nih Bang dari Kak Sagitarius. Halo Kak Sagitarius. Bang, kalau ngurus BPJS anak persyaratannya apa aja Bang? Oke, jadi untuk ngurus BPJS anak biasanya ya Bapak teman-teman ya, kalau bayinya baru lahir nih itu biasanya langsung dibuatkan oleh fasilitas kesehatannya, BPJS-nya gitu. Nah, kalau belum dibuatkan ya teman-teman, Bapak Ibu bisa bawa aja kakak terbaru itu bawa aja untuk kepengurusannya. Yes, benar banget. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya nih bayinya itu belum 3 bulan, itu lebih mudah lagi karena dia nanti bakal langsung otomatis ngikut ke orang tuanya, ya kan Bang? Jadi kalau bisa itu sebelum 3 bulan, ketika bayi udah punya nama langsung dilaporkan aja. Jadi dia udah punya data sendiri gitu, ya kan Bang?
selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Rizky Rai. Apa itu? Bang, kalau tanya soal BPJS TK bisa di sini. Waduh, mohon maaf Kakak sebelumnya. Iya. Kita dari BPJS Kesehatan takutnya ada misinformasi. Jadi untuk lebih lengkapnya ketika ingin bertanya tentang BPJS TK lebih baiknya ditanyakan ke instansi terkait. Ya kan Bang? Betul, betul. Karena kita beda BPJS ketenagakerjaan. Benar. Jadi Semoga biar terjawab. biar dapat info lengkap coba tanya ke instansi terkait aja kawan-kawan. Yes, benar banget. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Wiwi Rahayu Senin. Wih, Senin. Kak mau tanya, NP kenapa dulunya aku mandiri? Kena tunggakan 900, udah kubayar, tapi kenapa jadi pemerintah? Oke, jadi gini kawan-kawan semua. Awalnya nih menunggak nih kan, awalnya menunggak udah dibayar, tiba-tiba kok jadi pemerintah gitu. Ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi gini teman-teman, mungkin data teman-teman semua sudah terdata di dinas sosial gitu Yes, kan. benar. Jadi makanya pihak dinas sosial merasa ini layak ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang dialihkan tanpa memang harus ada informasi kepada pesertanya langsung. Tapi kan lebih baik Bang ya ditanggung pemerintah. Iya, Dan, benar. dan untungnya bersyukur juga Kakak udah menyelesaikan tunggakannya. Jadi kan kedepannya udah gak ada tunggakan lagi selama masih ditanggung oleh pemerintah. Benar banget. Karena kan pemerintah juga mau data yang dibantu itu kan eligible ya, Iya. kan? Yang memang orang-orang yang sosok yang memang cocok untuk dibantu Betul. gitu. Jadi ya datanya juga terus ini teman-teman berupdate. Jadi kalau ketika ada yang tiba-tiba dinonaktifkan, pasti ada salah satu syaratnya yang tidak lagi memenuhi. Jadi kalau misalnya dinonaktifkan bisa diaktifkan lagi kalau dengan melampirkan itu tadi ya kan Bang. Betul. Ke SKTM Ke dinas ke sosial. dinas sosial gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, Apa itu? dari Kak Eva Siadari. Kak Eva Siadari. Baru tadi ketemu sama abangnya. Wih, yang mana nih Kak? Ini Abang kayaknya. yang mana nih? Iya, Kakak Eva Siadari, coba Salam kasih kenal, tahu. Kak. Salam kenal. Bang, dari Bang Sagittarius tadi nih Bang. Anakku udah 1 tahun Bang, nggak apa-apa itu Bang, yang mau daftarin anaknya. Oh, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi, kan dicek dulu tuh apakah memang sudah terdaftar. Tapi biasanya sudah didaftarkan di Iya. fasilitas kesehatan, tapi memang masih nama bayi nyonya gitu. Yes, Nah, jadi kalau bapak atau ibu sudah punya kakak terbaru, anaknya sudah ada nama, silakan aja update aja langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yes. Gitu, biar nama bayinya yang tadi bayi nyonya disesuaikan dengan nama yang sudah ada di kakak. Benar. Gitu. Semoga terjawab Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kak Harapan Sitompul 09. Ya, apa itu? Bang mau tanya, sebelumnya BPJS saya dari pemerintah, tapi setelah saya habis kontrak kerja, BPJS-nya saya jadi berbayar. Itu kenapa ya Bang? Habis kontrak kerja berarti itu BPJS-nya bukan ditanggung pemerintah Kak. Iya. Kalau Kakak habis kontrak kerja BPJS-nya nggak aktif, itu berarti BPJS-nya statusnya pegawai swasta tapi sudah tidak aktif karena di PHK atau resign. Yes. Nah, jadi kalau memang Kakak mau diaktifkan kembali, itu harus diaktifkan ke yang mandiri dulu, bisa direaktivasi ke yang mandiri. Yes, Gitu. benar. Dan cara aktivasinya juga bisa dari online loh Kak. Betul. Bisa dari mobile JKN ya Betul. kan Bang. Bisa Bisa dari dari Pandawa. Pandawa, bisa dari form yang di kiri bawah ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa diisi form yang di kiri bawah. Nanti akan ditindaklanjuti sama teman-teman Jelita. Jadi nanti tinggal dilengkapi aja syarat-syaratnya. Dan Oke? teman-teman nanti juga ada pilihan nih ketika mau diaktifkan kembali, apakah mau menunggu yang masa tunggu 14 hari Benar. atau yang langsung aktif. Yes. Cuman kalau untuk masa tunggu yang langsung aktif itu teman-teman harus nanti membayar tunggakan dari semenjak nonaktif sampai di bulan berjalan ini, barulah dia bisa langsung aktif. Tapi kalau teman-teman mau menunggu yang 14 hari, itu nggak perlu bayar sejak nonaktif. Jadi tinggal nunggu aja 14 hari, lakukan pembayaran pertama, BPJS-nya langsung aktif yang mandiri begitu. Tinggal dipilih saja mau yang gimana. Gitu ya teman-teman. Tuh. Semoga terjawab. Selanjutnya Apa itu? ada pertanyaan dari Bang Nababan nih Bang. Ya, halo Kak, Bang Nababan. izin tanya, apakah obat bisa beda dikarenakan kepesertaannya BPJS atau umum? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ketentuan obat sendiri, itu pasti obatnya itu memang sudah sesuai dengan diagnosis dokter ya teman. Jadi itu udah ranahnya dokter untuk memberikan obat ke teman-teman sekalian. Yang pasti obat tersebut cocok untuk penyakitnya dan memang bisa menyembuhkan ya kan Bang. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Dini Melvia.
Bang, kenapa sekarang rujukan harus sesuai tanggal, nggak bisa maju ataupun mundur? Jika jatuh temponya hari libur gimana? Pertanyaan. Nah, jadi untuk rujukan sendiri teman-teman, itu nanti sekarang kita bisa lihat juga loh Bang, rujukan Ya, di Mobile JKN ya kan Bang? Mobile JKN bisa. Nah, jadi nanti coba lihat update-nya di Mobile JKN bisa juga teman-teman. Oke, selanjutnya Apa itu? dari Kak Kongs GF. Ya, apa itu? Bang, bayar rutin tiap bulan untuk kelas 2, giliran opname ruangannya kosong. Benar gak tuh Bang? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan di lapangan, teman-teman bisa komplain aja ke BPJS 1, BPJS yang membantu, dan posternya itu biasanya ada di tiap rumah sakit teman-teman. Jadi nanti dikasih tahu aja keluhan-keluhannya, biar nanti dicari jalan keluarnya itu, apakah memang gak ada ruangan ataukah dialihkan kemana gitu. Nah itu nanti bisa diselesaikan dengan BPJS 1 di daerah kakak abangnya gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Yovelin Sihalo. Bang, Mobile JKN lupa password gimana Bang? Buatnya nomor verifikasinya juga nggak bisa, dah diisi pulsa. Ya oke. Jadi gini Kak, kemungkinan di nomor teleponnya itu berbeda dengan pada saat yang didaftarkan di BPJS Kesehatan. Nah, jadi kalau kakak mau login lagi ke aplikasi Mobile JKN-nya, coba dirubah dulu nomor teleponnya, bisa melalui WA BPJS Pandawa. Yes, benar. Jadi dirubah dulu nomor teleponnya ke nomor telepon kakak saat ini, lalu diisi pulsanya agar nantinya kode OTP-nya masuk. Gitu. Yes, benar. Gitu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya ada juga dari Kak Promais 08. Ya. Bang, yang sudah beralih dari BPJS ke PBI apa harus bayar tunggakan? Oke, jadi untuk tunggakan itu melekat Kak. Jadi Yes. walaupun kakak udah dialihkan yang ditanggung pemerintah ada tunggakan, itu tetap harus diselesaikan. Nah, ketika kakak sudah ditanggung pemerintah ada tunggakan, sebenarnya itu adalah kesempatan kakak untuk menyelesaikan tunggakannya. Dengan cara apa? Dengan cara rehab. Kakak Benar. bisa mencicil tunggakan yang ada, tunggakan lama. Nah, selama kakak dalam masa proses cicilan, BPJS-nya masih bisa dipakai, maka dimanfaatkanlah saat ini kakak yang ditanggung pemerintah untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan yang lama. Benar Gitu. banget. Jadi rehab itu solusi ya Bang, Betul. buat peserta-peserta yang memang merasa berat untuk membayar secara instan. Benar. Dan juga untuk kakak nih yang saat ini BPJS sudah ditanggung pemerintah ada tunggakan, kakak bisa mencicil dengan jangka waktu itu maksimal paling lama 36 bulan 36. atau 3 tahun. Yes. Nah, jadi jangka waktu semakin lama jangka waktu cicilan yang diambil, maka per bulannya semakin kecil gitu. Jadi kakak tinggal sesuaikan aja. Kalau kelamaan kakak bisa ambil yang 12 bulan atau 10 bulan atau 24 bulan. Pokoknya sesuaikan dengan kemampuan kakak gitu aja. Yes, benar. Tinggal disesuaikan aja. Iya. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Girls. Wih, apa itu? Bang, ada locker nggak? Wih, Nah, menarik. jadi untuk locker sendiri teman-teman, kebetulan banget nih Kak, BPJS Kesehatan lagi buka open recruitment juga untuk pegawai administrasi tidak tetap. Dan untuk infonya itu kakak abang bisa akses di akun official kita BPJS Kesehatan _RI yang ada verified-nya teman-teman. Jadi nanti diikutin aja persyaratan-persyaratannya, tinggal disesuaikan aja klasifikasinya, dan semoga mendapat kabar baik dan dapat bergabung di keluarga besar BPJS Kesehatan. Semoga dilancarkan kakak. Oke, selanjutnya dari Kak Nadila Lubis. Oke, halo Kak Nadila Lubis. Bang, aku punya bayi baru 3 bulan, tapi PBI-nya udah aktif, padahal saya belum pernah mengurus ke BPJS. Itu kenapa ya Bang? Oke, jadi sebelumnya kita lihat dulu apakah kakak sebagai peserta mandiri, sebagai peserta yang ditanggung pemerintah nggak? Kadang biasanya bayi itu mengikuti jenis kepesertaan orang tuanya, Orang tuanya. gitu. Ibunya, kalau ibunya PBI, maka anaknya ikut PBI. Gitu. Yes, Coba benar. dipastikan lagi. Yap. Semoga terjawab ya Kak Nadia. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Puput. Ya, apa itu? Bang, kalau saya sudah tidak tanggungan orang tua ASN, mau buat BPJS baru, apakah ada denda nonaktifnya? Oke, kalau denda itu nggak ada Kak. Jadi kakak tinggal reaktivasi aja, nanti tinggal pilih aja mau yang masa tunggu 14 hari atau yang langsung aktif gitu. Cuma Yes. kalau mau yang
langsung aktif itu memang bukan denda jatuhnya, tapi kakak harus bayar iuran sejak dinonaktifkan itu. Yap. Gitu. Tapi kalau kakak menunggu 14 hari itu kakak tidak perlu bayar iuran sejak nonaktif sampai bulan berjalan ini, tinggal nunggu aja 14 hari bayar iuran pertama langsung aktif gitu. Jadi dikembalikan lagi ke kakak, mau yang nunggu 14 hari tapi gratis, atau mau yang langsung tapi ya harus Bayar sejak bulan nonaktif. menggulungnya. Gitu. Oke, semoga terjawab kakak. Selanjutnya nih bang, ada dari Love yang diperban bang. Wih. Bang, rekrutmen PATT itu nanti diseleksinya dari pusat atau per KC. Nah, itu tergantung ya teman-teman, dari teman-teman apply-nya kemana. Kalau misalnya apply-nya itu ke kantor cabang, otomatis di seleksinya itu per KC. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih rekrutmen yang di pusat, ya otomatis di pusat untuk penyeleksiannya, gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga nih bang dari Kak Irma Parhusip. Ya, apa itu? Bang, BPJS non aktif, terus mau aktifin lagi tanpa ke kantor BPJS bisa nggak bang? Bisa banget dong. Bisa Kak. banget. Jadi kalau Gimana mau tuh, Bang? diaktifkan kembali, kakak bisa dari WA BPJS Pandawa juga bisa kak, atau dari mobil JKN juga bisa. Jadi kakak bisa melakukan reaktivasi. Jadi tanpa perlu ke kantor, begitu. Yes, Semua benar. dipermudah kak. Semua dipermudah. Ya, karena BPJS ini punya mutu apa namanya? Apa itu bang? Mudah, cepat dan setara. Itu dia. Jadi semua dipermudahkan. Kalau kakak nggak ada waktu ke kantor, bisa melalui aplikasi. Bisa. Gitu. Jadi intinya kakak unduh aja dulu mobil JKN, jadi kakak tahu fitur-fitur apa aja yang ada. Yes, benar. Iya. Atau dari WA bisa juga Dari ya WA kan bang? juga. Dari WA, dari Pandawa, di nomornya di 0811816515. Ya, semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Sabina Beauty. Kak Sabina Beauty. Kak, non aktif BPJS ku 4 tahun, mau diaktifin lagi bisa nggak di JKN? Bisa. Sebelumnya kita cek dulu kak non aktifnya ini kenapa. Kalau Yap. dia BPJS yang mandiri itu non aktifnya bisa jadi karena tunggakan gitu. Nah kalau kak memang ada tunggakan, tinggal diselesaikan ayat tunggakannya, maka BPJS-nya akan langsung aktif. Yes, Gitu. benar banget. Tapi kalau non aktifnya itu dikarenakan awalnya kakak ditanggung pemerintah, namun tidak ditanggung lagi, nah itu kakak bisa lakukan reaktivasi dengan jenis kepesertaan mandiri. Juga bisa kok melalui mobil JKN juga bisa, dari WA BPJS Pandawa juga bisa. Yes, benar. Dari mobil JKN bisa bu. Iya, semua gampang. Yes, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Kak Herlina Rumah Horbo. Oke, apa itu? Bang, kalau sudah nunggak 15 tahun bang, nggak Iya. bayar, gimana cara bayarnya bang? Oke, jadi gini kak, inilah yang menjadi ketakutan banyak peserta gitu kan, sehingga peserta pun untuk datang nanya tunggakan aja takut, Iya. karena merasa tunggakannya itu udah bertahun-tahun bang. Iya benar. Nah, padahal di BPJS Kesehatan tunggakan yang dihitung itu hanya yang 24 bulan itu maksimal. Jadi walaupun kakak menunggak 12 tahun misalkan atau 5 tahun misalkan, yang dihitung itu adalah tunggakan yang 24 bulan kak. Jadi seperti itu, bukan yang 5 tahun itu dihitung semua enggak. Hanya 24 bulan yang dihitung. Yes, benar banget. Dan itu teman-teman kalau misalnya berat juga nih, udah bayar 2 tahun tapi berat bayar spontan, kita juga bisa ada program rehab. Program rehab. Ya kan, Bang? Jadi Itu teman-teman dia. bisa milih nih sekarang, teman-teman mau program rehabnya mau yang pembayaran tiap 1 bulan sekali, atau teman-teman bisa milih mau bayar per minggu, per hari, itu gampang. Nah untuk pembayaran yang per minggu dan per hari itu adalah rehab versi terbaru 3.0 atau 3.0. Kawan-kawan bisa mengakses pendaftaran rehabnya di WA BPJS Pandawa juga bisa, atau Bisa. dari aplikasi mobil JKN juga bisa. Bisa. Gitu. Nanti Iya. tinggal ikuti aja langkah-langkahnya. Mudah kok, gampang. Semoga terjawab teman-teman. Dikasih simulasi juga kok. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa nggak bisa, bisa pasti. Iya. Oke, Iya. selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Liza. Ya, apa itu? Infoloker Min katanya. Oke. Mana tuh bang? Untuk infoloker teman-teman bisa cek aja di Instagram BPJS Kesehatan RI bang ya. Ya, benar. Yang ada centang birunya. Jadi di Benar. situ teman-teman follow aja, nanti akan ada info terkait rekrutmen. Yes, Gitu. dan kebetulan banget nih Kak, memang lagi di open rekrutmen untuk pegawai administrasi tidak tetap. Benar. Dan itu untuk klasifikasi dan persyaratannya tinggal dilihat aja di Iya. postingan terbaru BPJS Kesehatan RI gitu Betul. ya. Semoga mendapat kabar bahagia. Jangan lupa di follow juga kak ya. Yes, benar. Selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Aiha. Ya, Bang, apa itu? program rehab itu bisa turun kelas nggak Bang? Kalau untuk program rehab turun kelas itu nanti kak setelah pelunasan. Jadi setelah kakak selesai melakukan cicilan, BPJS langsung aktif tuh.
yang mandiri. Nah itu kakak bisa lakukan turun kelas. Ya, Untuk benar. turun kelasnya tetap bisa dari mobil JKN juga bisa, atau mau langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat juga bisa. Yes. Gitu intinya, diselesaikan dulu kak cicilannya, baru bisa turun kelas. Semoga terjawab ya kakak ibu. Selanjutnya nih bang, ada juga dari Kak Herlina Rumah Horbo tadi nih bang. Oke, apa itu? Jadi bang, kalau ada 5 orang, apakah harus semuanya dibayar atau bisa dibayar hanya 1 orang saja? Kalau itu dia nggak bisa kak. Jadi dia acuannya itu satu keluarga. Jadi kalau satunya menunggak, 5 orang menunggak, maka 5 harus dibayar. Iya. Nggak bisa 1 orang dulu lah, 2 orang dulu, itu nggak bisa. Jadi keseluruhan. Gitu. Semoga terjawab ya Kak Herlina. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan dari Mas Bro, mau tanya Mas Bro. tapi banyak kali yang tanya. Iya, nggak apa-apa bang, coba ditanya-tanya aja. Tanya-tanya Atau aja, Bang. Pertanyaan abang kebaca sama kami juga, gitu ya. Karena kami usahain bakal jawab semua pertanyaan kok bang, tenang aja. Oke, selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Bi Aziza. Kak Beaziza. Bang, untuk pelayanan yang di Ramayana ada jam istirahatnya nggak atau shift 2-an? Oke, kalau di Ramayana ada jam istirahatnya bang ya. Itu Ya. di jam 12 bang ya. 12. Sampai dengan jam 1. Gitu. Jadi nggak ada shift gitu. Dan pelayanannya sampai dengan jam 3. 3. Coba disesuaikan aja waktunya kakak ya. Selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Kak Johannes Pardede. Oke. Bang, BPJS ku non aktif tapi udah ku bayar. Ada keterangannya denda RITL sampai 17 bulan 7. Itu maksudnya gimana bang? Oke, kalau untuk denda RITL itu kak biasanya muncul ketika peserta mandiri yang awalnya aktif karena tunggakan, di saat pesertanya membayar, disitulah muncul notifikasi denda. Nah, Yes. jadi denda RITL itu adalah denda yang dikenakan kepada peserta yang melakukan rawat inap. Itu ada jangka waktunya, dia 45 hari dihitung sejak kakak membayar. Jadi kalau dalam 45 hari itu kakak rawat inap, maka itu akan dikenakan denda 5%. Ya. 5% itu dari mana? Dari biaya diagnosis di rumah sakit. Dari situlah 5%-nya diambil. Lalu dikali bulan menunggak. Berapa bulan kakak menunggak? Itulah rumus perhitungannya. Ya. Gitu. Nah, kalau dalam satu keluarga yang dikenakan satu kali gitu. Misalkan nih, satu keluarga ada 2 orang, ya kan? Nah, dalam 45 hari itu si A misalkan itu rawat inap. Nah, itu akan kena denda RITL. Rupanya belum lewat 45 hari si A rawat inap lagi. Nah, itu udah nggak kena denda lagi karena dia cuma sekali kena gitu. Iya, Tapi benar. kalau si B-nya yang dalam 45 hari rawat inap, nah itu kena denda lagi gitu. Yes, benar. Intinya dia 1 orang 1 kali. Yes, semoga terjawab. Tapi kalau teman-teman rawat jalan ya nggak masalah. Kalau rawat jalan nggak masalah. Ini hanya denda khusus rawat inap saja. Yes, Gitu. benar banget. Semoga terjawab kakak. Selanjutnya nih bang, ada dari Kak Celia Simanung Khalid. Iya, apa itu? Bang, kalau mau urus BPJS gratis tapi ada tunggakan gimana bang? Oke, nah biasanya kak ya, melihat dari peserta-peserta yang mau beralih ke yang gratis, biasanya tuh ketika peserta ke dinas sosial, dari pihak dinas sosial itu pasti nanti mengarahkan untuk pesertanya berkomitmen untuk mencicil tunggakannya gitu. Jadi alangkah baiknya diselesaikan atau dicicil lah tunggakannya. Ya. Nah, untuk pencicilan bisa dilakukan untuk dengan mendaftar program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Jadi nanti kalau kakak mau mendaftar cicilannya bisa melalui aplikasi mobil JKN, bisa dari WA BPJS Pandawa, atau kakak kalau mau ke kantor BPJS Kesehatan terdekat khususnya di Pematang Siantar juga bisa. Nanti Yes. akan jumpa langsung dengan saya, akan kita edukasi jelas lengkap sampai kakaknya paham gitu. Semoga terjawab kakak. Selanjutnya, oke bang, selanjutnya ada juga Oke. pertanyaan dari Kak Rin Muhamedan. Oke, apa itu? Bang, BPJS ku dan mantan suamiku nunggak. Itu kalau saya benerin harus bayar tunggakannya mantan juga kah? Betul kak. Iya, Kak. Jadi terkait itu memang tetap harus diselesaikan juga. Nggak bisa nih udah berpisah masing-masing bayarnya saya aja yang bayar, yang suami lain sendiri, itu nggak bisa kak. Jadi memang kembali ke kakak bagaimana caranya biar diselesaikan. Nah setelah itu, setelah dibayarkan aktif, barulah bisa dilakukan pisah anggota keluarga dengan nanti membawa kakak terbarunya. Begitu. Benar. Semoga terjawab kakak. Selanjutnya dari Kak Mageva Marpa. Bang, kalau BPJS ketenaga kerjaan suami belum cerai tapi istri anaknya dikeluarkannya gimana itu? Kalau itu coba Waduh. tanyakan langsung ke instansi terkaitnya kak. Iya kakak, kita di BPJS Kesehatan kakak berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan agar tidak misinformasi juga ya kan bang. Oke. Semoga
mendapat pencerahan kakak di BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya nih bang, dari Kak Leo Bibi B. Oke. Apa itu? Bang, gimana caranya pindah Vaskes? Karena dulu aku tinggal di Banda Aceh, jadi masih Vaskes sana. Oke. Gimana Bang Arif? Mau saya atau Bang Arif yang jawab? Ya, mudah banget teman-teman. Kalau misalnya mau perpindahan Vaskes itu bisa dari aplikasi mobile Betul. JKN. Mudah banget, tinggal di-download aja. Nanti di perubahan data peserta ya kan, Bang? Betul. Ya, nanti dipilih aja ke Vaskes yang daerah kakak. Nanti bahkan direkomendasiin loh kak tempat-tempat Vaskes terdekat dari daerah kakak. Mana tahu kakak ini masih baru nih kan, nggak tahu nih daerah-daerah yang dekat sama kakak Vaskesnya apa aja. Nanti direkomendasiin di aplikasi mobile JKN. Atau misalnya dari Pandawa bisa juga teman-teman. Di nomornya berapa tuh bang? 0811 8165 165. Iya benar. Jadi kakak mau pindah Vaskes nggak harus ke kantor kok kak. Dari online bisa, dari HP aja kak bisa gitu ya. Ya, cuman gini Bang Arif, pastikan lagi kak ketika melakukan pindah Vaskes, pilihlah memang Vaskes yang terdekat dengan kakak atau yang kakak kira mudahlah dijangkau karena ketika kakak telah merubah Vaskes itu dia ada masa tunggu lagi 3 bulan kalau kakak merubah lagi. Iya. Jadi pastikan pilihlah Vaskes yang mudah kakak jangkau. Gitu. Benar. Dan aktifnya itu di tanggal 1 bulan depan gitu ya. Semoga terjawab kakak. Oke, selanjutnya Bang, dari seorang ibu, punya lakiku nggak bisa diganti Vaskesnya bang, kantornya di mana pak? Kalau kami kantornya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya di Pematang Siantar. Cabang Pematang Siantar teman-teman. Untuk Vaskesnya kenapa nggak bisa diganti itu ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Apa aja tuh bang? Nah jadi kemungkinannya Vaskesnya nggak bisa diganti itu kita lihat lagi suami kakak ini BPJS-nya bekerja di perusahaan atau ditanggung oleh pemerintah. Biasanya kalau di perusahaan itu ada sebagian perusahaan memang yang nggak boleh di Vaskes lain selain di Vaskes yang telah disediakan gitu. Atau memang kalau ditanggung oleh pemerintah daerah biasanya itu ditekankan untuk yang di puskesmas gitu. Puskesmas daerah tersebut gitu ya. Jadi coba dipastikan lagi kak BPJS suami kakak itu ditanggung perusahaan atau gimana? Ya. Semoga terjawab kakak. Selanjutnya dari Kak Degil Elis. Bang, BPJS ku menunggak, kalau dibayar per orang dulu bisa nggak ya bang bulan ini? Oke, kalau untuk pembayaran per orang itu tidak bisa kak. Jadi untuk pembayaran itu dia include satu keluarga. Iya. Kita nggak bisa bayar per orang begitu. Cuman gampang kak kalau kakak ada kendala dalam menyelesaikan tunggakan sekaligus bisa dicicil kak. Untuk mencicilnya kakak harus daftar dulu nih namanya program rencana pembayaran bertahap atau disingkat rehab. Kakak bisa mendaftar melalui aplikasi mobil JKN ataupun juga bisa mendaftar melalui WA BPJS Pandawa. Atau kalau kakak mau daftar langsung ke kantor juga bisa. Nanti akan bertemu dengan saya langsung di kantor BPJS Kesehatan cabang Pematang Siantar. Iya. Kak nanti bisa milih mau cicil yang per bulan, sebulan sekali atau per minggu, per hari bisa. Nah, kalau untuk yang per hari, per minggu kakak bisa mendaftar namanya program rehab terbaru yaitu Rehab 3.0 gitu. Pokoknya kakak bisa akses, bisa daftar di aplikasi mobil JKN atau WA BPJS Pandawa atau datang langsung ke kantor juga bisa. Mudah banget ya bang. Betul. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih bang. Ini pertanyaan dari Kak Rena Octavia Sitepu. Bang, kalau mau berobat ke RS umum, apakah harus minta surat rujukan dulu ke Vaskes pertama? Itu memang seharusnya harus disarankan ke Vaskes dulu kak. Iya kakak. Nah, jadi nanti akan dilihat apakah memang pihak Vaskes bisa menindaklanjuti. Kalau memang bisa, nggak perlu dirujuk. Iya benar, diselesaikan di Vaskesnya. Ya kan? Seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Kakak Rana Borutorus. Bang, aku kan ada BPJS Kesehatan, tapi masih bersatu masih 4, jadi bersatu masih 4. Jadi aku mau keluarkan nama aku aja, bisa nggak bang? Oke, kalau untuk mengeluarkan nama kakak aja dari anggota keluarga yang lain itu harus ada sebabnya. Karena apa? Kalau kakak sudah menikah, sehingga terpisah dari anggota keluarga yang lain, bergabung ke suami itu baru bisa. Syaratnya bahwa kakak terbaru. Tapi kalau nggak ada sebab apapun maka itu tidak bisa kak. Iya. Semoga terjawab ya kak. Selanjutnya nih bang, ada dari Kak Ara Bunga Matahari. Ya.
Apa itu? Bang, BPJS saya yang berbayar, tapi udah nunggak. Bisa nggak Bang dialihkan? Please jawab. Kalau untuk mengalihkan berarti mau yang ditanggung pemerintah yang gratis. Kalau untuk itu bisa aja Kak, coba aja nanti ke dinas sosial. Biasanya tuh yang diminta syaratnya itu adalah surat keterangan tidak mampu dari desa atau lurah gitu. Iya. Nah, itu nanti bawa aja ke dinas sosial. Cuman untuk syarat-syarat lebih lanjutnya nanti coba tanyakan aja di sana. Karena tiap daerah punya kebijakan masing-masing, Iya, Kakak. benar. Dan kita disclaimer juga ya kan Bang, itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan Iya. teman-teman terkait bantuan iuran. Oke? Semoga terjawab. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Rezi Aliandra. Oke. Bang, orang tuaku kan dulu pakai BPJS Mandiri, terus stop bayar karena sudah tak mampu. Apakah bisa dialihkan? Oke, bisa Kak. Sama. Kalau ditanya apakah bisa, bisa. Cuman nanti coba alihkan aja, coba aja langsung ke dinas sosial. Seperti Yap. tadi bawa aja surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan. Nanti bawa aja ke dinas sosial. Untuk syarat-syarat lebih lanjut nanti coba tanyakan aja di sana. Dan ini juga kita ingatkan, bukan berarti nanti ketika kakak urus langsung dialihkan, enggak, itu nanti menunggu dulu. Nah, nanti biasanya akan diinfokan nunggunya berapa lama itu dari dinas sosialnya. Yes. Semoga terjawab Kakak. Selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari Kak Fani Alvina. Apa itu? Bang, ayahku sebulan yang lalu meninggal. Selama ini bayar BPJS Mandiri, apakah perlu dinonaktifkan? Oke, kalau itu perlu dinonaktifkan Kak, agar Ya. apa? Agar BPJS pun tahu bahwasanya si peserta telah meninggal. Karena kalau tidak dilaporkan nanti tunggakannya akan jalan terus Ya. gitu. Jadi alangkah baiknya segera dilapor, syaratnya bawa aja surat kematiannya. Yap. Gitu. Semoga terjawab Kakak. Selanjutnya dari Kakak Mami Anoy Uli BR. Bang, kalau pakai BPJS melahirkan di rumah sakit mana aja bisakah Bang? Bisa Kak. Cuman disarankan emang ke Fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu di FKTP-nya. Nanti kan di FKTP-nya bisa lihat tuh apakah memang harus dirujuk atau tidak gitu. Yes. Nah. Semoga terjawab Kakak. Dari Kakak Caca Marica 348 nih Bang. Caca Marica. Bang, nggak ada loker Bang. Widih. Ada nggak, Bang? Kalau untuk loker ada Kak. Memang saat ini lagi menerima Ya, lagi training, open rekrutmen. Ya, open rekrutmen. Pegawai administrasi tidak tetap. Yes, benar banget. Untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa cek di akun official kita teman-teman di Benar. BPJS Kesehatan _RI. Di situ nanti dikasih tahu tuh klasifikasinya, persyaratannya, tinggal dilengkapin aja. Semoga mendapat kabar baik dan dapat bergabung di keluarga besar BPJS. Betul. Kesehatan. Oke. Selanjutnya Bang, dari Kak Yos 28. Hai, halo Kakak. Halo Kak, salam kenal Kak. Salam kenal Kakak. Dari Kak Maya Taurus, Ya, Maifa apa tuh? Taurus. Bang, kenapa kalau masuk RS dengan alasan jatuh pada saat di rumah tidak bisa memakai BPJS Kesehatan? Oke, kalau itu Kak nggak bisanya gini aja Kak, kalau memang ketika kakak udah mau ke FKTP nih, gitu kan, ke FKTP, cuman alasannya tidak bisa menggunakan BPJS Kesehatan, coba aja Kak dihubungin BPJS 1 Bang ya. Iya benar, BPJS gitu yang aja. membantu. Iya, jadi nanti biasanya tuh terpampang flyernya di FKTP atau di rumah sakit, hubungin aja gitu, sampaikan aja keluhannya. Jadi kan pas kakak lagi di sana langsung aja telepon, pokoknya fast respon kok, aman. Benar. Gitu. Pasti nanti diedukasi atau diberikan jalan keluar ya kan, Bang? Benar. Jadi Kak intinya ketika ada permasalahan mungkin yang kakak rasa gimana gitu, baik itu di FKTP ataupun di rumah sakit, hubungin aja BPJS 1 gitu. Yes, benar Bang. Sampaikan aja apa aja keluhan-keluhannya, nanti akan coba dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Begitu. Yes. Semoga terjawab Kakak. Selanjutnya nih Bang, dari Kak Fani Alvina nih Bang. Makasih ya Bang udah jawab. Syaratnya bawa apa aja Bang selain surat kematian ayah saya? Oke, jadi bawa aja surat kematiannya itu satu, untuk jaga-jaga bawa aja kakaknya kalau ada. Itu aja sih Kak. Kakak terbaru. Itu aja. Semoga Kakak semoga Dimudahkan. terjawab Kakak. Oke, selanjutnya dari Kak Mak Hamdi. Bang, bagaimana cara mendapatkan BPJS yang gratis, Bang? Oke, kalau untuk BPJS yang gratis itu biasanya tuh ada beberapa faktor. Yang pertama memang data peserta udah ada di dinas sosial. Jadi memang ada sewaktu-waktu tiba-tiba BPJS peserta si A misalkan dialihkan ke yang tanggung pemerintah, atau memang harus diajukan dulu. Nah, kalau memang saat ini BPJS-nya belum ditanggung pemerintah,
coba aja kakak ajukannya dulu ke dinas sosial. Biasanya syarat yang diminta itu adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh desa atau lurah. Benar. Nanti bawa aja ke dinas sosialnya. Tapi untuk syarat-syarat lain, coba aja konfirmasi ke dinas sosialnya. Gitu. Yes. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari kakak Juliana Sida Butar 51. Mantap. Apa itu? Bang, kalau pindah kelas boleh nggak bang? Boleh, Dari kelas Kak. 1 ke kelas 3. Boleh dong. Gimana bang caranya Jadi bang? kita nggak ada larangan-larangan pindah kelas ya. Nah, Yes. cuman dipastikan dulu nih, kalau kakak BPJS-nya mandiri, dia minimal sudah 1 tahun kepesertaan baru bisa rubah kelas. Nah, Yes. untuk rubah kelas gampang, bisa melalui aplikasi mobil JKN, bisa melalui WA BPJS Pandawa, atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Begitu. Gitu ya kak, semoga terjawab. Selanjutnya bang, ada juga pertanyaan dari kakak Skui Melala underscore. Skui melala, ayo melala, ayo Oh, iya. kita jalan-jalan gitu Itu kan. artinya ya bang? Iya, Melala itu apa bang? Melala itu gimana ya? Jalan-jalan main-main gitu. Jalan-jalan Bang. ya. Bahasa apa tuh bang? Bahasa mana Bang yang bisa Bahasa Sirki ya? bahasa orang sini teman-teman ya. Oke, dari Bang Melala. Bang, bapakku wafat 29 Mei. Ya. Cara dan syarat matikan nonaktifkan BPJS-nya gimana? Bang? Oke, kalau untuk cara menonaktifkan BPJS-nya, kakak bisa bawa surat akta kematiannya gitu. Nanti datang aja langsung ke kantor kesehatan terdekat, atau kalau domisilinya di Siantar bisa ke Mall Pelayanan Publik Ramayana lantai 3. Ya. Tapi kalau kakak nggak ada waktu langsung ke kantor, kakak bisa urus melalui BPJS Pandawa. Iya, benar. Bisa nanti diurus itu, nanti ikuti aja langkah-langkahnya. Nanti di situ ada diminta upload akta kematian, upload aja. Terus nanti ada diminta foto kakak ya, foto suah KTP bahwa kakak sebagai anggota keluarga atau sebagai pelapor. Itu Yes. sih. Itu ya teman-teman, semoga terjawab. Selanjutnya bang, ada juga pertanyaan dari kakak Juli Natalia. Ya. Bang, izin tanya, kalau mau buat BPJS ikut gabung ke BPJS-nya suami gimana caranya ya bang? Oke, kalau mau gabung ke suami, kakak tinggal bawa aja kakak terbarunya. Yap. Gitu. Untuk prosesnya penambahan anggota keluarga itu bisa melalui aplikasi mobil JKN atau WA BPJS Pandawa. Intinya yang menjadi acuan itu adalah kakak terbaru. Jadi kalau kakak sudah punya keluarga baru, sudah menikah, itulah syarat nanti kakak terbarunya. Ya. Itu agar nantinya sebagai dasar kakak disatukan BPJS-nya dengan suami. Ya, bener banget. Gitu ya teman-teman, semoga terjawab. Ya. Selanjutnya nih Pak, ada dari Kak Zahra Syahara. Pak, saya baru aja nambahkan anak saya ke JKN. Kok tiba-tiba jadi ada tunggakannya sebesar 1.400.000 ya? Oke. Itu kenapa ya Kak? Sip. Jadi gini Kak, untuk anaknya itu baru lahir atau gimana tuh? Nah itu kita pastikan dulu, karena untuk dari tahun 2018 ke atas itu ketentuannya bayi baru lahir itu mulai terhitung tunggakannya. Jadi misalkan nih bayinya lahir di 2019 bulan Mei misalnya. Iya. Nah di bulan Mei itu setelah lahir bayi itu udah mulai berjalan tunggakannya. Jadi gitu dia asumsinya, kenapa tiba-tiba ada tunggakan, yaitu adalah tunggakan pada saat awal bayi kakak lahir gitu. Ya, karena dia sudah terhitung sejak bayi itu lahir. Sejak bayi itu lahir. Teman-teman, semoga terjawab Kakak Zahra. Selanjutnya Bang, ada dari Kakak Ika Dragon. Bang, kalau mau pindah vaskes apa aja ya yang dibawa? Oke, kalau untuk pindah vaskes itu biasanya kalau kakak mau berubah vaskes dari mobil JKN itu biasanya nggak ada perlu syarat apa-apa aja, tinggal ikut aja langkah-langkahnya, rubah fasilitas kesehatan, tinggal pilih vaskesnya di mana gitu. Tapi kalau nanti kakak ke kantor, nanti itu akan kayak di foto, di sensor gitu Bang. Ya, Biasanya benar. memang kakak rubah vaskes itu atas kehendak dan kemauan sendiri gitu aja. Yes, Kalau untuk syarat itu nggak ada. Nggak ada. Semoga terjawab Kakak. Ya. Kalau kita saraninnya sih mending dari online aja ya. Betul, teman. mending dari online aja, Benar. gampang, kakak pun nggak perlu capek-capek ke kantor. Tapi intinya itu tadi Kak, kalau rubah vaskes itu pastikan lagi kakak sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan terdaftar itu 1 tahun. Nah itu paling lama 1 tahun. Jadi kakak baru bisa rubah vaskesnya. Kalau kakak belum 1 tahun ketika rubah vaskes itu nggak bisa. Yes, benar banget. Tapi kalau udah ubah tunggu 3 bulan ya teman. Oke, semoga terjawab Kakak. Dari Kak Zahra tadi Bang, berarti bayinya itu lahir di bulan 5 tahun 2025 Bang. Oh iya, Iya Kakak. Kak, Berarti iya. itu Intinya dia di atas 2018, bayi yang lahir di atas 2018 itu ketika lahir sudah dihitung tagihannya. yes, benar banget. Semoga terjawab Kakak. Oke, dari Kak Nurjannah Khairani.
Jannah Khairani. Bang, ganti nama bayi nyonya ke nama aslinya bisa nggak dari Pandawa aja, Bang? Bisa Kak, Bisa banget. Nanti itu kakak tinggal siapkan aja kakak terbarunya. Nanti kakak bisa melalui aplikasi mobil JKN atau WA BPJS Pandawa. Gitu. Nanti di situ ada penambahan anggota keluarga atau bayi baru lahir gitu kan. Nanti tinggal upload aja kakak terbarunya gitu. Yes. Nanti namanya akan disesuaikan dengan yang di kakak. Yap. Itu. Benar banget. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Bang dari Kak Nande Nisa Sembiri. Bang, kalau kita masih di masa rehab, BPJS kita aktif nggak Bang? Oke, kalau itu Kak tergantung kepesertaan kakak pada saat mendaftar rehab. Kalau kondisinya kakak masih sebagai peserta mandiri yang nonaktif karena tunggakan, selama masa mencicil BPJS kesehatannya belum bisa digunakan. Tapi kalau kakak awalnya BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah, ada tunggakan lama, kakak mencicil, nah selama masa cicilan itu masih bisa digunakan gitu. Tapi kalau yang mandiri selama masa cicilan tidak bisa digunakan BPJS-nya. Makanya itu saya sampaikan kalau peserta yang ada tunggakan nih tiba-tiba ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu adalah sebenarnya manfaatkanlah kesempatan itu untuk mencicil tunggakannya. Kenapa? Karena kakak di situ ada keuntungan lebihnya. Yes. Keuntungannya itu apa? Pada saat kakak mencicil masih bisa digunakan BPJS kesehatannya. Berbeda dengan yang mandiri, maka sudah ditanggung pemerintah, diharapkan untuk diselesaikan tunggakannya dengan cara mencicil. Benar banget. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Bang dari Kak Juli Natalia tadi nih Bang. Oke. Bang, berarti dari Pandawa aja bisa ya Bang? Nggak harus urus ke HRD suami dulu. Kakak tadi mau dialihkan, mau ditanggung sama suami ya? Kalau itu lapor aja ke HRD-nya Iya Kak. teman-teman. Ya, saya pikir kakak tadi peserta mandiri gitu Iya. kan. Kalau peserta mandiri bisa dari Pandawa. Tapi kalau ngikut suami yang ditanggung perusahaan, coba konfirmasi ke HRD-nya saja. Gitu ya. Jadi nanti kakak bisa ngikut ke kelasnya suami dan ditanggung sama perusahaan. Gitu. Semoga terjawab kakak. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Aquarius. Bang, yang mandiri itu harus terdaftar satu kakak ya Bang? Iya benar Kak. Jadi misalkan nih satu keluarga ada 5 orang, si A mau daftar, maka yang lainnya juga harus terdaftar. Ya. Nggak bisa hanya 1, 2, 3, 4 orang aja. Tuh. Semoga terjawab kakak. Dari Kak Nande Nisa Sembiring tadi Bang. Bang, berarti maksimal berapa tahun Bang untuk mencicil masa rehab BPJS mandiri? Oke, kalau BPJS yang mandiri maksimal cicilan itu 12 bulan, itu maksimalnya. Nah, cuma nanti akan dilihat lagi dari berapa bulan kakak menunggak. Misalkan kakak menunggak itu 10 bulan. Nah, kakak bisa mencicil paling lama itu 5 bulan karena dia ketentuannya separuh dari bulan menunggak. Kalau kakak menunggak 6 bulan, kakak bisa mencicil maksimal 3 bulan. Kalau kakak menunggak 24 bulan, kakak bisa mencicil 12 bulan. Begitu. Itu ya Kak. Nanti bakal dikasih simulasi juga kok Kak di mobile JKN. Iya. Jadi coba di-download aja mobile. Jadi nanti kalau kakak daftar cicilan melalui mobil JKN, nanti kakak bisa lihat itu, kakak bisa ambil yang berapa bulan, lalu per bulannya berapa, semua di situ tertera jelas. Tinggal kakak sesuaikan aja mana yang cocok. Gitu. Itu dia ya Kak. Semoga terjawab kakak. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Juragan Bakso Bang. Masya Allah, mantap. Jadi lapar nih Bang. Jadi lapar ya Bang. Apa itu Bang? Bang, kakak dan KTP ku orang kisaran. Apa bisa ngurus BPJS mandiri dan dipakai di Siantar Bang? Bisa Bisa Bang, banget, bisa. Jadi kalau kakak KTP kakak di Kisaran. luar Siantar gitu lah Bang ya, Iya. itu tetap bisa Kak gitu. Bahkan dimanapun ya kan? Bang? Dimanapun tetap bisa. Jadi kalau misalkan nih kakak punya BPJS Kesehatan Pematang Siantar, kakak jalan-jalan nih ke Jakarta misalnya Bang ya. Cakep. Nah, jadi kalau kakak tiba-tiba pas di Jakarta liburan mau berobat, itu tetap dilayani. Dilayani. Gitu. Jadi nggak ada istilah si orang Siantar di Siantar aja, nggak bisa tuh, nggak bisa. Nggak ada istilah seperti itu. Tetap dilayani. Bener, apalagi kalau misalnya nih Bang, kita mau liburan ataupun mau pulang kampung gitu kan Bang, paskes kita tapi di Siantar Bang. Berarti kalau misalnya kita pulang kampung tetap dilayani Tetap kan Bang? dilayani. Sebagai pasien kunjungan. Pasien kunjungan. Ya. Jangan biasanya tuh dalam 1 bulan itu 3 Tiga kali kali. kunjungan di vaskes yang sama. Begitu. Semoga terjawab ya Kak. Selanjutnya ada juga nih Bang pertanyaan dari Kakak Jerpur 008. Iya.
Bang, kisku kok nggak bisa lagi digunakan bang, apa bisa diaktifin lagi kisnya? Oke, kalau untuk kisnya biasanya bisa direaktivasi. Yap. Jadi untuk reaktivasi kisnya itu nanti kakak minta aja dulu surat rekomendasi dari Faskesnya. Yap. Lihat dulu Faskes kakak di mana gitu kan. Mintalah rekomendasinya agar nanti dilakukan reaktivasi. Barulah setelah itu ke dinas sosial. Tapi itu kalau kakak sudah nggak ditanggung lagi, sudah 6 bulan lebih, itu udah nggak bisa lagi. Jadi kalau kakak mau ditanggung yang pemerintah lagi, coba diajukan aja, tapi dia menunggu lagi kan. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau ke mandiri. Gitu. Mudah banget kok kak. Oh ini dari Kak Ayu Wandira. Buat BPJS syaratnya apa aja bang? Mudah banget. Mudah. Kalau untuk buat BPJS kakak tinggal siapkan aja kakak. KTP juga ada bang ya. KTP kalau ya, ada. Terus juga buku rekening. Buku rekening Udah dipersiapkan. Kalau misalnya nggak ada buku rekening, dari screenshot mobile banking juga bisa. Nah untuk pendaftarannya kakak nggak perlu repot-repot ke kantor, bisa melalui WA BPJS Pandawa. Ya ini. Gitu. Karena BPJS punya moto bang, kalau Iya. salah. Apa bang motonya bang? Motonya itu teman-teman semua ini selalu kita sebutkan. Jadi teman-teman akan selalu terngiang-ngiang nih. Iya. Nah, jadi Apa moto tuh, Bang? BPJS Kesehatan itu adalah mudah, cepat dan setara. Oh Gitu. iya mudah, cepat, setara ya. Setara. Paham. Semoga terjawab ya teman-teman. Ya. Selanjutnya nih bang, ada juga pertanyaan dari Siapa tuh bang? Kak Mamah Bila. Oke. Kak, saya pindah Faskes selama belum aktif di Faskes baru. Apakah kita masih bisa berobat di Faskes yang lama? Bisa kak, bisa. Bisa dong. Jadi ketika kak rubah Faskes itu, Faskes yang baru itu akan mulai berlaku di bulan berikutnya. Yes. Nah, misalkan nih kakak rubahnya di bulan Juni, Ya. ya kan berarti kan berlaku di Faskes yang baru di bulan Juli tuh. Mm-mm. Nah di bulan Juni kakak masih bisa ke Faskes yang lama, gitu. Gitu ya kak. Tuh. jadi Semoga masih bisa. terjawab. Berarti masih bisa ya kan bang? Iya. Gitu ya. Selanjutnya nih bang dari Kak Aliza. Ya. Bang, BPJS kami ditanggung perusahaan tempat kerja suami. Jadi yang mandiri nggak kubayar lagi nggak apa-apa kan? Oke, jadi kalau sudah, jadi gini kak, BPJS itu walaupun kakak sudah antara yang mandiri sama yang ditanggung ikut suami di perusahaan itu tidak ada yang berubah dalam segi nomor kepesertaan tetap sama. Hanya saja yang berubah itu hanya jenis kepesertaannya. Iya. Nah, ketika kakak sudah dialihkan yang ditanggung oleh perusahaan, maka kakak tidak perlu bayar lagi iuran ke depan karena kan sudah ditanggung oleh perusahaan. Tapi untuk tunggakan yang lama selama masih sebagai peserta mandiri itu tetap harus diselesaikan kak, karena tetap melekat tunggakannya. Jadi dipastikan lagi dan dicek lagi apakah pada saat kakak masih sebagai peserta mandiri ada tunggakan atau tidak. Yes. Itu intinya tetap harus diselesaikan tunggakan yang lama. Untuk kedepannya selama kakak masih ikut tanggungan suami yang ditanggung perusahaan tidak perlu bayar. Benar. Tuh. Gitu ya. Semoga terjawab. Ya. Wah. Selanjutnya dari Kak Ana mau nanya bang, boleh? Boleh. Dari Kak Evarani, bang gimana caranya nyicil tunggakan BPJS? Gimana tuh bang? Oke, kalau untuk mencicil, kakak bisa mencicil melalui aplikasi Mobile JKN. Mobile Nah, JKN. ini kita kasih tahu caranya. Ini Gimana tuh, Bang? kakak login dulu nih melalui Login. aplikasi Mobile JKN. Ya. Nanti kakak akan ketika sudah login akan nampak itu menu rehab bacaannya, rencana pembayaran bertahap. Kakak klik aja, ikuti langkah-langkahnya. Nanti di situ akan ditampilkan tuh simulasinya. Kakak mau yang berapa bulan? Misalkan kakak mau yang 5 bulan, kakak klik 5 bulan, nanti akan ditampilkan lagi tuh per bulannya berapa gitu. Nah, kalau kakak mau yang cicilannya per minggu, seminggu sekali, seminggu 2 kali kakak mau bayar, nah itu bisa nanti ada pilihannya tuh 2.0, 3.0. Kalau yang bulanan 2.0. Kalau kakak mau milih yang cicilannya per minggu per hari, itu bisa pilih yang 3.0. Tinggal kakak ikuti aja langkah-langkahnya, mudah dan gampang. Gitu melalui ya? aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN mudah Oke. banget. Kalau kakak mau melalui WA BPJS Pandawa, kakak tinggal WA saja di nomornya 0811 8165 165. Kakak chat aja tuh, ucap salam cuaca kan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nanti akan muncul balasan dari WA-nya. Di situ nanti ada muncul rehab. Ketika Anda ingin mencicil tunggakan, maka ada tulisan rehab, pilihan rehab. Tinggal Kak klik aja, ikuti aja langkah-langkahnya, daftar dari situ juga bisa. Gampang. Mudah banget. Mudah. Tapi kalau Kakak, bang, tetap bingung juga bang, daftar kayak mana bang? Ke kantor aja Kak. Di Mari aja Kak. Nanti Di kita bantu. Mari. Iya, di Mari Di aja, Kak. Mari, di Nanti Mari. kita bantu untuk daftarannya.
Ya Gitu. benar. Nah, ini nanti dibantu, apalagi di Siantar nanti bakal ketemu Iya, langsung nih sama bakal Bang langsung. Erik namanya, gitu ya. Betul. Semoga terjawab kakak. Selanjutnya nih Bang dari Kak Donasi Hombing. Oke. Gini Bang pertanyaannya. Suami masuk BPJS Ketenagakerjaan sudah 10 tahun, tapi hanya untuk BPJS Kesehatan. Jika resign ada cair nggak? Oke, kalau di BPJS Kesehatan Kak itu nggak ada cair mencair Iya, istilahnya gitu. Intinya kalau di BPJS Kesehatan itu ya udah nggak ada cair mencair. Iya, Itu karena kita berdasarkan asas gotong royong. Iya. Benar. Jadi kita yang sehat membantu yang sakit, yang sakit dibantu sama yang sehat. Betul. Gitu ya. Semoga terjawab Terjawab. teman-teman. Selanjutnya Bang, ada juga nih Bang pertanyaan dari Kak Put. Kak Put. Bang, aku baru nikah. Selamat ya Kak. Selamat, Kak. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi belum sempat urus kakak baru. Bisa nggak ya Bang langsung ngurus BPJS Kesehatan? Kalau itu nggak bisa Kak. Kakak harus urus dulu kakak terbarunya. Yes. Baru bisa ikut gabung ke suami. Tapi kalau pertanyaannya masih bisa digunakan nggak ya? Ya masih bisa digunakan. Hal saja memang BPJS-nya belum gabung dengan suami gitu. Tapi dipastikan dulu BPJS-nya masih aktif nggak. Kalau nggak aktif ya nggak bisa. Tuh. Selama dia aktif pasti bisa. Pasti Dan bisa. kalau misalnya mau diubah menjadi satu kakak sama suami, berarti harus diupdate ke kakaknya dulu ya Bang? Iya, kakaknya dulu. Oke. Karena acuannya itu berdasarkan kakak. Gitu. Oke, semoga terjawab. Selanjutnya Bang, ada juga pertanyaan dari Dari mana? kakak Bowel. Oke, apa itu? Bang, Bang? kena cara pemutihan. Wah, kena ya cara pemutihan Bang ya. Kalau untuk cara pemutihan, jadi di BPJS Kesehatan ini sempat ada info awalnya Bang ya. Iya, Biasanya Bang. ada pemutihan tunggakan. Iya. Nah, cuman sampai dengan saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah Kak. Iya. Jadi terkait tunggakan tetap harus diselesaikan. Iya teman-teman. Jadi kita sama-sama menunggu ya teman-teman. Semoga cepat terrealisasi pemutihannya. Betul. Oke. Semoga terjawab teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Bang Tupang. Bang Tupang. Bang mau tanya, BPJS kami PBI. Ya. Tapi di aplikasi kok ada tagihannya ya? Maksudnya gimana itu ya Bang? Oke, jadi gini Bang. Gimana tuh Bang? Kenapa ada tagihannya tapi Iya. ditanggung pemerintah nih? Heeh. Nah, itu bisa jadi tunggakan lama sebelum kakak ditanggung pemerintah. Nah, nggak mungkin tuh kakak awalnya dari awal ditanggung pemerintah ada tunggakan tuh nggak mungkin. Asumsinya kakak itu sebelum ditanggung pemerintah BPJS-nya mandiri, makanya ada tunggakannya seperti Yes. itu. Jadi dia muncul di mobil JKN memiliki tunggakan sekian sekian sekian. Nah, bagaimana Bang biar tunggakannya itu hilang Bang? Ya harus diselesaikan dulu Kak. Bisa diselesaikan sekaligus atau bisa dicicil. Nah, kalau kakak statusnya saat ini ditanggung pemerintah, ada tunggakan. Nah, kakak bisa mencicil tuh dengan jangka waktu paling lama itu 36 bulan atau 3 tahun. Yes. Gitu. Kalau kakak ambil yang jangka waktu cicilan paling lama, kemungkinan per bulannya kecil. Kalau kakak ambil jangka waktu yang cepat, per bulannya kemungkinan besar. Kakak sesuaikan aja gitu. Ya, benar. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, Ya. ada juga pertanyaan dari kakak Bowel lagi nih Bang. Apa itu pertanyaan Bang? Jadi kalau udah bayar tunggakan, tapi sama suami dan udah cerai Bang, gimana cara proses selanjutnya ya? Oke, jadi kalau kakak sudah membayar tunggakan, BPJS-nya aktif tuh, ya kan aktif BPJS-nya. Nah kakak tinggal bawa kakak terbarunya saja agar nanti dilakukan pemisahan anggota keluarga gitu. Itu aja intinya menjadi acuan tuh kakak terbaru. Benar. Itu. Itu ya Kak. Untuk urusnya nanti bisa melalui aplikasi mobil JKN, bisa dari WA BPJS Pandawa, atau kalau mau langsung ke kantor juga bisa. Tapi khusus di Pematang Siantar itu di Ramayana Mall Pelayanan Publik lantai 3. Yes, benar tuh. Seperti itu ya teman. Ya. Semoga terjawab. Selanjutnya, oke selanjutnya dari kakak Rani Sirait. Kakak Rani Sirait. Bang, dalam satu kartu keluarga 3 masuk PBI, 2 lagi mandiri. Supaya semuanya masuk PBI gimana ya Bang? Oke. Jadi ini banyak kasus seperti itu Kak. Ya. Dalam satu kakak ada 5 orang. Bahkan ada yang satu jadi tanggung, 4-nya enggak. Nah itu gimana? Nah itu kembali lagi ke dinas sosialnya Kak sebenarnya. Mereka yang paham kenapa dari 5 anggota keluarga itu hanya 2, hanya 3 gitu kan. Mereka yang paham gitu. Nah
biar yang lainnya ditanggung, coba aja ke dinas sosial lagi Kak dikonfirmasi gitu kan. Yap. Cuman gitu Kak, cuman semua itu kembali ke dinas sosial. Mungkin 2 lagi yang ditanggung, 3-nya enggak, mungkin yang tiga itu masih dalam antrian atau gimana, kita juga nggak tahu. Iya, Cuman benar. biar lebih jelasnya coba konfirmasi ke dinas sosialnya. Yes. Semoga terjawab Bapak Ibu. Selanjutnya nih Bang, ada dari Mas Rehan. Oke. Bang, kalau BPJS-nya dimatikan dari rumah sakit selama 2 minggu, apakah akan aktif kembali dengan sendirinya? Kalau misalnya untuk penonaktifan sendiri sebenarnya dari rumah sakit nggak bisa teman-teman, ya kan? Iya. Nah, jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada kendala-kendala seperti ini di rumah sakit, coba dihubungi teman-teman dari BPJS 1. Iya. BPJS siap membantu, dan teman-teman bisa lihat tuh posternya di tiap rumah sakit. Iya. Biasa dia ada di titik-titik strategis rumah sakit, coba dihubungi aja, diceritakan keluhan-keluhan yang ada di lapangan. Jadi nanti bakal diedukasi dan dicari jalan keluarnya oleh BPJS 1 tersebut, gitu ya. Semoga terjawab Kakak. Selanjutnya dari Bang Da Vinci. Bang Da Vinci. Bang, BPJS ada buka loker nggak? Oke. Ada nggak tuh Bang? Ada Bang Arif. Jadi Widih. hari ini banyak kali teman-teman yang tanya loker Bang ya. Iya, benar kita banget. sebelum menjawab kita doakan semoga teman-teman yang lagi cari loker dimudahkan dan ketemulah tempat pekerjaan yang baik. Amin. Oke, jadi untuk loker Bang itu ada yang membuka Ada. open recruitment untuk pegawai administratif tidak tetap atau Benar. PATT. Nah, untuk syarat-syaratnya teman-teman pantengin aja IG BPJS Kesehatan RI Bang ya. Yes, Nah, di benar. situ sudah ada infonya, syarat-syaratnya apa aja, silakan dicek teman-teman. Benar banget. Jadi gitu ya teman-teman. Nanti tinggal dilihat aja, tinggal dilengkapi persyaratan-persyaratannya, tinggal disesuaikan klasifikasi-klasifikasinya ya kan Bang. Betul. Semoga kami doakan diperlancar Benar, ya teman-teman ya. Semoga terjawab. Oke, selanjutnya dari Wakil Ketua DPD LSM. Info Bang. Ya. KTP Sumut bisa berobat ke rumah sakit gratis, gunakan KTP walaupun BPJS mati atau menunggak. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman posisinya itu aktif kepesertaannya, pasti teman-teman, pasti akan dilayani. Pasti Dan akan ketika memang sebelum dilayani, ketika dia tidak aktif, pasti diberikan waktu 3 hari ya Bang, Iya, 3 hari untuk depan. dilakukan pengaktifan kembali, bisa dari pengajuan PBI ataupun Ya. penerima bantuan iuran ataupun dilunasi tunggakannya tersebut. Jadi itu nanti dikembalikan lagi, tapi pasti kalau misalnya pesertanya aktif pasti akan dilayani ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Bang, dari Kak Bowel tadi. Bang, dari BPJS Prabayar mau ganti KIS gimana Bang? Karena yang KIS gratis kan Bang. Oke, kalau gimana tuh, untuk Bang? yang KIS gratis Kak. Jadi kalau Kakak mau mengalihkan dari mandiri ke yang gratis itu Kakak coba aja urus surat keterangan tidak mampunya dari Iya. desa atau kelurahan ke dinas sosial. Untuk syarat-syarat lebih lengkapnya tanyakan saja langsung ke dinas sosialnya. Nah, cuman Kak, bukan berarti ketika Kak mau mengalihkan ke yang gratis, tunggakan yang lama itu hilang, itu enggak Kak, tetap lengkap. Iya. Jadi terkait tunggakan kami ingatkan itu tetap harus diselesaikan. Begitu. Kak tinggal pilih mau mencicil atau sekaligus. Gitu. Gitu ya Kak, semoga terjawab Kakak. Selanjutnya nih Bang, ada juga dari Kakak Nurida. Bang, kami setiap mau bayar BPJS katanya masih dapat bonus. Itu bonus dari mana ya? Waduh. Oke, masih dapat bonus Kak ya. Kalau notifikasi seperti itu sepertinya nggak ada Kak. Cuman biasanya itu kalau mau bayar nih, keterangannya yang muncul adalah tagihan lunas gitu. Nah, itu dipastikan lagi Kak, kemungkinan nomor BPJS kesehatannya salah. Karena memang ada beberapa peserta yang demikian gitu kan, ketika mau bayar kok tagihan lunas ya, padahal nomor BPJS yang dimasukkan itu salah. Jadi coba dipastikan lagi nomor BPJS-nya sudah tepat atau belum. Caranya gimana? Kakak bisa cek di aplikasi mobil JKN, di login dulu, diceklah apakah nomor BPJS-nya benar atau tidak. Atau kalau belum punya aplikasi mobil JKN, bisa cek nomor BPJS kesehatannya melalui WA BPJS Pandawa. Jadi nanti ikut aja langkah-langkahnya, nanti diminta memasukkan nomor NIK-nya. Yap. Nanti disitulah muncul bahwasanya sekian nomor BPJS kesehatan kakak. Itulah yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Benar. Jadi asumsinya kenapa gagal pembayarannya di awal bisa jadi nomor BPJS-nya salah. Jadi coba dipastikan lagi.
Coba dipastikan lagi. Iya, benar. Bang, nggak terasa nih Bang, kita udah menemani teman-teman sekalian itu selama 1 jam nih Bang. 1 jam lama juga Bang Nah, ya. iya, jadi seperti biasa teman-teman, kita bakal live lagi di minggu depan. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum kejawab pertanyaan-pertanyaannya, bisa di follow dulu nih teman-teman. Kita kasih waktu 3 detik untuk follow agar ketika kita live lagi dapat notif dan Dapat bisa langsung notifikasi. ditanyain. Betul. Ya kan Bang? Ya, kita hitung Bang. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah support, Terima kasih, yang kawan. udah mengikuti, yang udah follow, yang udah like teman-teman. Terima kasih juga yang udah nanya. Yang udah Karena nanya. kalau teman-teman gak ada nanya, kami nggak tahu mau ngomong apa nih teman. Iya, betul Iya. sekali. Ya. Nah, jadi teman-teman terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu di minggu depan. Sip. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sorry. Salam sehat. Salam sehat nggak sih Bang? Salam sehat.